Ya. Nah, eh, jadi bukunya itu Introduction to Food Engineering ya, ditulis oleh Helpman dan Singh. Bukunya ada di, kalau di perpustakaan ada di lemarinya THP di atas, tapi buku ini tersedia secara gratis ya, bisa dicari di internet gratis ya, Introduction to Food Engineering. Kalau saya menggunakan edisi 5, kalau yang di THP itu edisi 4 ya, edisi 5 juga gratis. Ya, jadi ini ada bagian tentang pengawetan dengan proses termal. Panjang ya. Sebelumnya bab 4 ada, bab 4 review sebetulnya ya. Review pindah panas. Nah, kita sudah belajar pindah panas 1 semester, jadi dianggap sudah paham tentang pindah panasnya. Nah, tadi ada bakteri ya. Bakteri yang paling berbahaya pada proses pengawetan ini adalah namanya Clostridium botulinum. Ya, ini adalah bakteri anaerobik, artinya dia tidak tahan dengan oksigen. Dan kalau dia ada di kondisi oksigen, dia akan membentuk spora. Ya, spora membentuk bungkus, bungkus dari dirinya ya, seperti kista begitu ya, dan tahan panas. Ya, direbus tidak mati dia. Ya, direbus tidak mati. Jadi kalau kita masak, Pak, ya ada dia itu di masakan kita. Tapi karena masakan kita selalu kena oksigen, ya dia nggak bisa aktif. Tapi kalau kita kemas dia, kita kemas, kita kaleng, atau kita bungkus dengan pouch itu ya, kantong itu, nah lama-lama oksigennya kan habis di dalam. Nah kalau habis oksigen, dia bisa tumbuh. Kalau dia tumbuh, dia selain memakan makanan kita, dia ada sampingannya, byproductnya, yaitu racun, toksin ya. Nah racunnya ini, toksinnya ini letal. Letal itu apa? Bisa mematikan. Jadi kalau kita memproses thermal tidak betul, ya atau sudah kadaluarsa, maka ya maka kalau kita mengkonsumsi makanan itu tidak lama, ya tidak lama. Kenapa tidak lama, Pak? Ya begitu kita makan langsung sakit, dibawa ke rumah sakit terdekat di depan ya. Kalau ke rumah puskes di di Unsri ya masih lumayan lah itu dekat ya. Itu pun kalau kita kasih tahu keracunan makanan, makanan kaleng, jadi sudah tahu itu ada toksin, diobati. Tapi kalau misalnya ke Puskes Indralaya, berputar jauh, belum sampai ke situ langsung meluncur ke toko beli kain kafan. Game sudah ya. Jadi cepat sekali. Oleh karena itu, kalau setiap kita pengawetan termal, ini yang kita lihat, ada enggak Clostridium botulinumnya. Nah, ini ada beberapa percobaan data ya. Yang ini kita sebut pasteurisasi. Pasteurisasi itu adalah menggunakan suhu relatif rendah. Ya. Dan ini biasanya yang data ini adalah untuk susu. Jadi, kalau kita menggunakan suhu 63, batch itu tidak kontinu ya. Jadi diam dia dalam dalam ember atau apa gitu ya, kita taruh dalam air panas. Air panas suhunya dibuat konstan 63 derajat Celcius atau 145 derajat Fahrenheit. Itu susu 30 menit ya, susu 30 menit sambil diaduk tentu susunya ya, dia menjadi pasteur. Pasteur artinya apa, Pak? Hanya membunuh kuman-kuman atau bakteri patogen. Tapi bakteri pembusuk berkurang tapi tidak habis. Ya. Nah, karena dia tidak habis, makanya dia masih bisa tumbuh. Itu pun kalau dalam suhu kulkas, dia tahan sekitar 2 minggu. Ya, tapi biasanya kalau sudah 10 hari, itu toko diobral sama toko. Ya, takut nanti kalau sudah 1 minggu atau 10 hari, itu kan masih ada sekitar 4 hari. Diasumsikan di rumah diminum oleh konsumen dalam 4 hari.
ya. Nah, kalau suhunya kita naikkan, nah ini tadi ya, itu batch, ini ada high temperature short time. Ini adalah biasanya continue, jadi ngalir dia, ya. Kalau suhunya 72 derajat Celcius, maka cukup 15 detik. 89 jadi 1 detik. 90 setengah detik. 94 0,1 detik. 100 derajat 0,01 detik. Kok bisa, Pak? Ya, makanya ternulis high temperature short time. Suhu tinggi, waktunya pendek ya. Nanti kita akan pelajari. Nah, teknologi ini ditemukan oleh Pak Pasteur pada Louis Pasteur pada abad ke-19. Itu pada zaman Napoleon kan perang. Jadi bawa makanan repot kan? Jadi Napoleon membuat sayembara. Siapa bisa mengawetkan makanan gitu ya, dia akan mendapat hadiah. Jadi Pak Pasteur memasukkan makanannya dalam gelok kaca gitu ya, ditutup, direbus sama Pak Pasteur selama 30 menit sampai ke suhu itu ya 63 ya, direbus, kemudian dibawa ke medan perang ya, makanannya tetap ini tinggal dipanaskan saja sebentar dimakan ya, dan tentaranya tidak banyak yang sakit karena itu ya. Jadi Pak Pasteur, makanya teknologinya disebut pasteurisasi karena Pak Pasteur yang menemukannya. Kalau nanti Pradina bisa kita sebut Pradina Ur, Pradina Uration ya. Nah, ada beda sterilisasi dan pasteurisasi. Kalau sterilisasi kita membunuh semua mikroorganisme termasuk sporanya ya. Tetapi pasteurisasi hanya membuang bakteri yang patogen ya pada suhu tertentu selama waktu tertentu ya. Sterilisasi memusnahkan bakteri patogenik juga virus patogenik bersama-sama dengan mikroorganisme saprofitik ya, fungus itu ya, jamur ya, cendawan ya, vegetatif dan virus. Jadi sterilisasi lebih banyak dampaknya daripada pasteurisasi. Nah, ini ada gambar ya, ini ada di buku. Ini cara pasteurisasi suhu yang secara kontinu. Jadi susu dipompa ya menggunakan eh, pompa, dimasukkan dari pompa 8 masuk ke 10, dia putar keluar di 12. Nah, air panas dalam hal ini uap masuk dari 2 ya, kedua masuk ke dalam pipa ini ya. Nah, ini sebut plate ya, plate. Jadi plat, yang satu plat ada 2 plat. Satu plat ini berongga ya, di sebelahnya ada plat lagi. Plat yang berongga satu diisi air panas, plat satu diisi susu ngalir. Bisa juga untuk jus ya, satunya jus, satunya ini ya. Nah, seperti itu. Jadi pindah panasnya bisa relatif cepat ya, tentu, tapi menyucinya yang susah ya, karena tidak bisa masuk ya ininya. Jadi ini salah satu sistem pasteurisasi susu ya. Yang 5 apa Pak? Yang 5 itu adalah homogenizer namanya ya. Nah, ini adalah bentuk alat sterilisasi berbentuk apa ya, tangki ya, tangki panjang. Ini kalau gambar bawah ini kita buka ya, buka. Ini ada rel di bawah, jadi relnya ini kita ada troli, kita isi makanannya, kaleng dalam hal ini, contohnya itu digambar ya, kemudian dorong masuk ke dalam, kemudian ditutup pintunya dengan rapat. Nah, yang ada gambar bawah sebelah kiri atas itu adalah semprotan ya, semprotan, baik itu semprotan uap, jadi merata sekelilingnya, maupun semprotan air nanti pada waktu selesai pada waktu proses pendinginan ya. Jadi kita juga pernah lihat ini yang seperti ini. Sering kalau kalian nanti PL praktik lapang ataupun magang ke kelapa sawit ya, itu kelapa sawit
perlu di sterilisasi juga, ya. Nah, kalau di kelapa sawit mereka nyebutnya direbus, stasiun perebusan. Untuk apa? Karena di sawit itu ada enzim. Enzimnya namanya lipase. Nah, lipase ini akan merubah lipid, ya, lipid asam lemak menjadi asam lemak bebas. Ya. Nah, kalau lipidnya atau asam lemaknya sudah menjadi asam lemak bebas, itu tidak bisa dijadikan minyak goreng lagi, ya, atau menjadi sampo, menjadi skincare, ya, atau dan sebagainya. Harganya turun jauh, ya. Dia berubah lipidnya menjadi free fatty acid atau asam lemak bebas. Hanya bisa jadi biodiesel jadinya, ya. Eh, Jadi kan kalau minyak goreng kan lebih mahal daripada biodiesel, ya. Makanya itu, oleh karena itu tuh direbus bukan direbus, namanya disterilisasi. Masuk seperti ini. Hanya saja kalau untuk sawit tentu panjang, ya, lebih panjang. Keretanya itu masuknya menggunakan troli, betul, ya, lori, ya. Didorong masuk ke sana, ditutup, direbus, ya. 3 kali, ya, dibuang gasnya, dimasukkan lagi, direbus lagi. Ya, itu tujuannya untuk ini, ya. Jadi kalau kalian magang itu tahu artinya tujuannya untuk apa. Ya, membunuh enzim lipase. Nah, ini gambar di industri, ya. Di industri ini di JBT Food Tech, ini saya cari di internet. Kira-kira gambarnya seperti ini. Ini untuk makanan ini, ya. Makanan ini ada berapa tabung nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, ya. 6 tabung untuk sterilisasi, ya. Eh, Kelihatan tuh besar-besar, ya. Itu ada tempat orang jalan di atasnya saking besarnya. Ya, maklum, puluhan ribu kaleng sehari diolah oleh ini. Ada lagi itu, yang ini tadi sistem batch, artinya dia produknya diam selama prosesnya. Ada lagi proses yang continue, ya. Ini ada apa namanya? eh, di tengah-tengah adalah tempat sterilisasi dan kiri kanannya diisi air. Nah, karena di tengah-tengah ada uap air tekanan yang masuk, ya. Nah, di dalamnya ini ada sistem rantai berjalan, ya, mengikuti panah itu. Jadi kaleng masuk, ya, kaleng masuk ke air dingin, gitu, ya. Air dingin, ini tingginya perlu tinggi sekali, ya, supaya nggak bocor gasnya. Air masuk, ya, kaleng masuk ke air dingin, dia masuk, kemudian masuk ke sterilisasi, ya, sekalian air masuk dari yang kanan dan kaleng masuk. Salah. Apa? Air dingin masuk dari kanan. Air dingin ini gunanya untuk mendinginkan kaleng. Kaleng masuk dari kiri. Jadi air dari kanan masuk, masuk ke tengah karena ada uap, airnya panas, kemudian setelah itu keluar dia ke kiri. Ya. Nah, ke kiri itu digunakan kaleng masuk dari kiri mengikuti arah panah. Pada waktu masuk dia sudah disebut mengalami preheating namanya, pra pemanasan. Kemudian setelah itu masuk ke sterilisernya, ya, yang tidak ada warnanya itu yang putih, itu ngikuti panah, ada ban berjalan, rantai berjalan sebetulnya, ya, berputar selama waktu yang diperlukan untuk tercapainya sterilisasi. Kemudian dia keluar melewati air dingin untuk proses pendinginannya. Ini efisien, cepat, gitu, ya. Tapi, kok ada tapi, Pak? Ya, tapi biaya instalasinya mahal sekali. Jadi jarang ada pabrik yang seperti ini, ya. Kebanyakan menggunakan sistem batch. Ya, nah ini ada berbagai ini, ya. Ada lagi yang namanya aseptic processing, produknya disterilkan, ya. Jadi kalau kita mau buat misalnya apa, ya, makanan kita itu katakanlah susu atau bubur kacang misalnya, ya. Bubur kacangnya kita masak dulu, kita sterilkan. Kemudian dia setelah steril,
kita isikan ke dalam kemasan yang sudah steril. Kemasannya kita sterilkan. Kemudian dia disegel dalam kondisi aseptik, artinya kondisinya tidak ada kuban atau minimal kuban. Bagaimana caranya? Ruangannya disterilkan, orangnya masuk, bajunya steril, tertutup, terbungkus, dan sebagainya. Ya, itu kita sebut namanya prinsip aseptic packaging, ya, aseptic processing. Ada lagi caranya distrom, ya, bukan distrom di elektronik, tapi dilembabkan elektron, ya. Ada berbagai cara, ya. Produknya lewat, ini ada kutub positif negatif, produknya lewat, melewati itu, kemudian produknya juga akan tertembak oleh elektron sehingga dia mati. Atau yang nomor 2B, ya, di tengah-tengah positif, kiri kanan negatif, atau ground, dari tengah akan ke kiri kanan, produk lewat di antara dua. Ya, atau seperti yang nomor 3, yaitu positifnya di tengah, dan akan protonnya akan berjalan ke negatif atau ke ground, produk lewat di tengah. Ya, nah, ini banyak, ya, untuk produk-produk berbentuk cairan, ya. Disebut flow pulse electric system, ya. Nah, ini banyak, ya, banyak dilaksanakan orang. Nah, ini disertasinya doktornya ada yang begini, ya. Bu Ari, Bu Ari, ya, Ari Hayati itu S3-nya bekerja nih, pulse electric sterilization, ya, pulsa listrik, sterilisasi pulsa listrik. Jadi ini, ya, Ibu Ari pakai itu. Nah, sampai situ kira-kira ada yang mau ditanyakan sebelum kita lanjut? Hefta ada? Tidak ada, Prof. Oke, yang lain ada? Pandi? Tidak. Hadir, Nur? Prof. Oke, kita lanjutnya. Nah, baru kita mulai hitung-hitungan. Ya, nanti hitung-hitungan perhatikan dengan baik agar mengerti. Jangan seperti kelas Palembang kemarin sudah kuliah, begitu diterangkan lagi, tidak ngerti Pak yang kemarin. Nah, sudah terpaksa diulang. Nah, ini ada tadi, ya, kita lihat dengan dipanaskan berkurang jumlah mikroorganisme. Nah, ini ada satu mikroorganisme. Kita panaskan dia, suhunya konstan tapi, ya. Suhunya konstan, kita panaskan. Mandi di kelas atau di luar kamu nih? Ya, ya, jadi kita panaskan, kita dapatkan data. Data jumlah populasi mikroba. Populasi itu jumlah penduduknya, jumlah materinya, ya. Jadi pada waktu 0, jumlah mikrobanya itu 100.000. Ya, dan kemudian pada waktu dipanaskan 2 menit, berubah sekitar 70.000. 4 menit berubah jadi 20.000. 6 menit sekitar 10.000. 8 menit berkurang sekitar 5.000. 10 menit 3.000 dan 12.000, ya. Nah, jadi kalau kita lihat polanya ini, bentuk kurvanya ini adalah logaritmik, ya, logaritma. Oleh karena itu kita menggunakan pendekatannya logaritma. Jadi orang berusaha memodelkannya, ya. Modelnya itu dn per dt sama dengan minus k n pangkat n, ya. Dan pemecahannya kita buat dn bagi n pangkat n sama dengan minus k dt, ya, k dt. Nah, kalau ordo, di mana n itu adalah ordo dari model, k adalah konstanta, ya. Nah, kalau ordonya 1, maka dn per dt min kn bisa kita rubah dia menjadi dn per n internet integral dn per n sama dengan minus k kali t. Nah, kita sudah pelajari beberapa kali integral dn per n sama dengan adalah log natural n ln n. Kita evaluasi dari n0 sampai nt
minus K, T-nya dari 0 sampai T, kita dapatkan persamaan 52 seperti yang paling kiri, yang ada tulisan tangan saya, log, ya, log N min KT. Nah, kalau tadi gambar ini, kurva mikroorganisme ini, sumbu Y-nya, kita ganti dengan skala log, maka gambar kita ini bisa kita rubah menjadi seperti ini. Sama, data yang tadi kita rubah, tapi ini skala log. Ya, skala log. Kita tarik garis, dan kemudian kita perhatikan ada variabel di situ yang kita sebut dengan D, decimal reduction time, atau waktu pengurangan desimal. Apa itu, Pak? Ini adalah waktu yang diperlukan pada proses pemanasan untuk menurunkan populasi mikroorganisme satu skala log. Ya, satu skala log. Jadi bisa kita hitung dia ya. Nah, ini ya, tadi sudah itu ya. Nah, kemudian tadi variabel kita yang ini ya. Ini tadi ya 52. Kalau kita integralkan bisa jadi 53 atau D sama dengan T bagi log N0 kurang log N. Ya, dan N bagi N0 sama dengan 10 pangkat min T bagi D. Ya. Nah, tadi kita perhatikan itu log natural ya. Ini kok ada log basis 10, Pak? Ya, mestinya persamaannya adalah persamaan 56. Ya, ini tadi. Kan ini ln ya, jawabnya. Kok jadi log? Nah, kita kalikan dia dengan 2303. Bisa ya. Nah, jadi jadi itu E pangkat min KT. Ya, min KT. Jadi K-nya itu adalah 2,303 bagi D. Ya. Nah, ini ada data ya. Kita ini kita copy aja. Perhatikan baik-baik caranya ya. Ada di buku ini ya. Tapi saya ingin menunjukkan bagaimana caranya kita di Excel. Ini sudah ada, tapi ini yang lain. Ya, nanti kita lihat juga itu. Kita tempel di sini supaya kita nggak lupa. Oh, Excelnya belum di-share ya. Oke, stop ini. Ntar ya. Saya ini dulu perbaiki di Excelnya. Baru kita share Excelnya ya. Nah, share dulu. Oke, ini adalah data yang tadi kita ambil dari PowerPoint kita ya. Kita tulis di sini. Waktu menit ya. Kita geser sedikit. Ini jumlah O aja ya, mikroorganisme. Ini log 10 MO. Ya, kita ketik di sini.
Ini 0, 4, lambatnya 8, 12. Ya, yang atas 1 juta. 1 juta. Satu, nolnya 6. Satu, dua, tiga. Yang itu kemudian 110.000. Hmm, 12.000. 1.200. Ya. Nah, ini kita ambil lognya. Log 10. Basis 10 ya. Buka kurung. Yang ini. Kita tutup. Kita enter. 6 ya. Ya. Jadi kita ini kan aja semuanya. Kita insert. Insert. Grafik kita pilih yang ini. Kita taruh di sini. Oke, ini dia. Pas. Ya. Nah, ini kita klik. Kita kan nggak mau, kita hanya mau yang log ya. Jadi kita hapus dia. Select data. Set 1, seri 1 kita tutup. Matikan. Kita ambil data 2 aja. Nah, kita lihat ini gambar ya. Gambar garisnya ini. Ya. Nah, ini kita klik di sini. Kita tadi mana? Eh, view ya. Kita ini axis title. Yang ini kita tulis apa tadi? Waktu ya, menit. Kemudian yang vertikal kita ganti apa nih? N, no, N. N jumlah mikrobar. Oke ya. Ini kita tarik dikit ke bawah. Besar gambar kita. Ya, ininya kita buat juga ininya sampai 2 aja. Format axis 2. Ah, ya, bawahnya kita buat minor straight line. Nah, ini
Kita format juga ini. Ininya 1 kita buat 1. Ininya 0,1 kita buat. Oke. Ya. Oke ya. Nah, jadi ini ada garis-garis kecil-kecil ya. Kita klik nggak ininya. Kalau yang di suplemen ada disebut langkah-langkahnya ini ya. Kita enter. Add trend line. Nah, tambahkan garis cenderungan. Sebetulnya ini adalah garis regresi ya. Jadi kalau regresi kita mesti cari ya. Kemudian ini garisnya kita ambil linear. Bisa eksponensial ya, waktu itu ya. Logaritmik. Nah, salah nggak bisa ya. Jadi kita cari yang ininya ya. Kita tambah sini add trend line. Garis lurus linear. Kemudian kita tambahkan di bawahnya. Tambahkan ini apa namanya persamaan. Nah, kemudian R-nya. Oke, kita klik ini, kita pindah ke atas dia. Nah, kita besarkan. Oke, ya. Oke, selesai. Jadi kita tulis di sini ada sudut kan? Sudutnya itu adalah sudut ini dalam radian sudutnya ya. Sudutnya itu adalah minus 0,2431 ya. Nah, D D ya. D sama dengan ini ya minus 1 bagi ini sudut. Ini menit ya. K K konstanta ya sama dengan tadi ya 2,303 bagi ini bagi D ya. Jadi menit pangkat min 1 ya. Bisa ya. Nah, cara yang lain adalah seperti ini. Jadi tadi dikatakan adalah D adalah 1 skala log. Jumlah mikroorganisme turun 1 skala log. Jadi kita ambil yang sederhana dulu ya. Sederhana. Kita ambil yang mana? Yang 5 ya. 5 dan 4. Jadi gimana? Ya kita tarik aja garis. Mau yang mana ini? Mau 5 atau 6? Atau 6? 5,5 lah ya. Ini 5,5 ya. Nah, kita ambil garis. Set. Garis. Yang 5,5. Eh, Nah, kita ganti warnanya supaya ini. Nah, ini ya. Ini garisnya apa, Pak? Ya, suka-suka kita. Kita buat garis tegak lurus saja. Ini untuk memudahkan kita lihat garis kita berpotongan dengan 5,5. Nah, ini saya copy dan saya tempel. Saya geser ini yang memotong garis 4,5. Ya, nah, itu adalah di 6,1 ya. Nah, kemudian kita tarik. Ya, kita tarik lagi garis. Ya, kita tarik garis. Ini. Ya, memotong 4,5. Kita kasih garis warna inilah, warna yang lain. Nah, biru lah. Kita tebalkan dikit supaya mudah lihat. Nah, ya. Nah, kita lihat potongannya dari mana? Biru dan merah berpotongan di garis 2 menit.
Kemudian yang di sini apa sebelah kanan berpotongan pada garis 6,1 menit. Jadi D-nya, D sama dengan, ya, ini adalah, kita lihat ya, D 6,1 dikurangi 2, ya, sama dengan, berapa itu? Ya, 6 kurang 1,2 adalah 4,1 menit. Cocok ya dengan metode sudut dan dengan metode grafik, ya. Bisa juga kita buat tadi N0, ya, menggunakan rumus yang ini, ya. Paham ya? Paham, Pandi? Hah? Paham nggak, Pandi? Siap, Bro. Oke, ya. Nah, ini ada juga contoh kemarin yang dari di atas nih ada yang tanya, ya. Nah, ini yang PR. PR itu nomor 1 PR yang ini, ya. Nah, ini nomor 1 PR. Di PR ada nomor 1 yang ini dia, ya. Nah, ini jawabannya. Kenapa minus, Pak? Ya, karena garis ini minus. Oke. Nah, kita lanjutkan. Kita lepas share-nya ini. Kita lanjutkan lagi kuliah kita. Jadi kuliah kita. Share kuliah. Lambat. Oke ya, ini tadi bagaimana menentukan nilai D. D itu apa? Waktu yang diperlukan untuk menurunkan populasi mikroorganisme satu skala log. Ya, ini tadi yang gambarnya kalau kita coba ya buat ya. Nah, ini tadi ininya kita, kemudian ini yang tadi caranya kita gunakan. Ya, jadi jumlah bakterinya sebelah kiri, ini di kita inikan. Ya, tapi skala log ya tadi ya. Oke, kita dapatkan ini 4,1 menit. Ya, nah kalau dia ordonya tidak 1, N-nya tidak 1, maka penyelesaian persamaan tadi adalah persamaan 58. Log N0 kurang log N sama dengan T bagi D aksen pangkat N. Gimana penyelesaian yang ini, Pak? Ya, penyelesaiannya adalah eh, ya, kita kalikan dengan log ya. Jadi kita dapatkan log N0 ini kurang log N jadi 1. Yang sebelah kanannya log T per D pangkat N. Ya, N-nya akan bisa kita majukan ke depan, yaitu N log T bagi D. Nah, sekarang kita punya satu persamaan, yaitu N log T dikurangi N log D. Ya, dan ini kita kalau N log T sebagai X-nya, ya, log log N0 kurang log N itu adalah sebagai Y-nya, maka kita akan dapatkan satu persamaan. Ya, selesaikan itu. Nah, ini contoh. Berikut adalah kurva data didapatkan. Jadi bukan hanya panas ya, tapi juga tekanan tinggi dapat membunuh mikroorganisme. Berikut adalah kurva survivor, kurva data survivor yang didapatkan selama tekanan proses tekanan ultra tinggi suatu makanan pada 300 megapascal ya. Pada 0 menit
jumlah mikrobanya 1000. Demikian seterusnya sampai 24 menit tinggal 1. Ya, dan hitunglah parameter yang dibutuhkan untuk menentukan kurva survivor ini. Ya. Nah, kita buat seperti ini ya. Ininya tadi kita buat persamaan kita log n 0 bagi n log t sama dengan x log d. Ya, log t sebagai sumbu x itu sama dengan ax minus b persamaannya, di mana x-nya adalah log t, n-nya adalah sudut. Ya, kita buat kurvanya ya. Kurvanya kita lihat sebelah kanan kita. Nah, ini ya. Ini kurva aslinya yang garis bengkok-bengkok itu. Nah, kita minta kita ambil garis regresinya. Kita buat garis regresinya, kita dapatkan Y sama dengan 0,3381X tambah 0,0425. Kita tahu tadi yang sebelah kanan itu adalah N log D. Ya. Nah, X ini adalah N log apa tadi? Log T ya. N log T. N log T adalah log T adalah X, N-nya adalah 3381. Sedangkan sebelah kanan adalah N log D. Ya, betul. Ya, N log D. Jadi kita tahu N log D adalah 0,0425. N-nya tadi berapa? N-nya 0,338. Seperti itu ya. Nah, jadi N log D 0,0425. Maka kita tahu log D aksen 0,0425 bagi 0,3381. Ya. Nah, data itu kita masukkan di sini. Jadi tadi log D aksen adalah minus itu ya. 10 log itu ya. Log D adalah minus 0,0432 bagi 3381. Jadi D aksen aja 10 pangkat minus. Ya, kita dapatkan 0,74 detik dan N-nya adalah 0,34. Ya, jadi ini banyak menggunakan rumus regresi ya. Oke, kita lanjutkan pengaruh faktor eksternal. Ya, untuk kurva survivor ya, untuk populasi mikrobia yang dipengaruhi oleh tekanan agen luar ya, dengan bertambah besarnya magnitud pengawetan ya, yaitu suhu, tekanan dan electric field meningkat, maka laju penurunan mikroorganisme juga meningkat ya. Nah, paparan mikrobia terhadap suhu tertinggi dapat menghasilkan peningkatan sudut ya, sudut. Nah, dalam kinetika kimia kita menggunakan persamaan Arrhenius yang dinyatakan dengan sebagai pengaruh suhu pada laju konstan, yaitu ini dia K sama dengan B kali E pangkat min EA per G TA, di mana EA adalah disebut energi aktivasi. Ya. Nah, kalau kita ambil log K sama dengan log B kurang log EA bagi RG kali 1 per TA. Ya. Nah, kita bisa buat kurva juga. K-nya, jadi kalau kita kali logaritma, kita dapatkan ln K sama dengan ln B kurang EA bagi TA. Ya, kita dapatkan persamaan 5/10. Ya. Ini tadi sudah kita nih ya. Nah, ini EA bagi RG. Oke, yaitu adalah pengaruh suhu. Tapi ya,
dalam proses pengawetan termal, orang agak kurang menggunakan ini. Orang lebih mau menggunakan suatu metode yang sudah lama digunakan di metode pengawetan termal, yang kita sebut dengan konstanta Z. Apa itu Z? Z adalah berapa banyak suhu mesti ditingkatkan untuk mengurangi ya D atau decimal reduction time satu skala log ya. Z adalah ya perubahan suhu yang perlu ditingkatkan untuk mengurangi D satu skala log ya. Jadi seperti ini gambar yang nomor 2, gambar 511, itu ada hubungan suhu dan D. Jadi suhunya dihitung, suhu 100 berapa D-nya, suhu 110 berapa D-nya, 115 berapa D-nya, 105 berapa D-nya, suhu 120 berapa D-nya, suhu 130 berapa D-nya, 135 berapa D-nya. Nah, kemudian data itu hubungan antara D dan suhu kita plot seperti gambar 511. Kemudian kita ukur berapa besar suhu sehingga nilai D-nya turun satu skala log. Ya. Nah, peningkatan suhu itu, beda suhu itu kita sebut sebagai Z, yaitu disebut konstanta tahanan termal. Ya. Kalau secara teoritis bisa kita gunakan tadi EA per RG. Teoritis, tapi secara praktis kita menggunakan Z, ya, yaitu berapa besar peningkatan suhu agar nilai D turun satu skala log. Ya. Nah, ini disebut Z ini adalah konstanta tahanan termal. Ya. Kita tanya dulu si ini, si Jaki dulu, Jaki Muyazar. Hidupkan videonya Jaki. Halo Jaki. Nggak nyaut si Prof. Jakinya. Oke, ya. Buka itu, unmute, unmute. Oke, ya. Buka unmute, Jaki, supaya bisa ngomong. Ya, Prof. Oke, oke. Apa itu Z, Jaki? Oke, Deo. Jaki tidak tahu. Deo Willy Ya, Prof. Andra. Apa itu Z? Nazila, Nazila. Apa itu Z, Nazila? Ya, Prof. Apa itu Z? Sambil baca WA, kalau jadi tidak ini. Apa itu Z, Nazila? Z itu temperaturnya, Prof. Apa temperatur apa? Ya, ada berkaitan dengan temperatur. Ya, ada kaitan dengan temperatur. Apa ini Z? Nah, ini ada dari grafik, coba. Lihat, apa itu ditulis di situ? Ada tulisannya kan? Z adalah, ada tulisannya itu. Baca. Z Perbedaan ada suhu, Prof. beda suhu untuk, baca. Coba baca. Ada kan tulisan merah sebelah kanannya itu. Perbedaan Ah, izin, Prof. Perbedaan suhu untuk memperoleh D 90%.
Oke. Untuk beda suhu untuk menurunkan D 90%. Atau Z adalah beda suhu atau peningkatan suhu sebenarnya. Z adalah peningkatan suhu untuk menurunkan nilai D satu skala dot log. Satu skala log itu turun, itu artinya 90% hilangnya, tinggal 10%. Ya, oke. Apa tadi Jaki definisinya coba Z? Nilai apa perbedaan untuk memperoleh nilai D 90%, Prof. Ya bukan yang ditulis, tadi yang saya sebutkan. Apa? Oke, Nur, apa Nur? Nur Diansah. Apa nilai Z? Nilai untuk menurunkan suhu atau peningkatan suhu, Prof. Z adalah besaran suhu yang perlu ditambahkan untuk menurunkan nilai D satu skala log. Z adalah peningkatan suhu yang diperlukan untuk menurunkan nilai D satu skala log. Ya, atau menurunkan D 90%. Ya, Aldo sekarang coba baca Do. Apa Do? Z apa? Kenaikan suhu yang dibutuhkan untuk memperoleh D 90%. Untuk menurunkan nilai D satu skala log. Freddy, coba sekarang apa Freddy? Baik, Prof. Z itu adalah peningkatan suhu untuk menurunkan satu skala log atau D 90%. Menurunkan skala D satu skala log. Ya, si Iya, Walid satu skala Sauki, log atau D 90%. Walid Sauki. Mana si Walid nih? Hanya stok wajah be dia. Walid, Ya, Prof. mana video kau? Ah, mana dia nih? Ya, Prof. Oke, apa Walid? Apa Z? Z. Bermain HP. Sama sekali tidak tahu kau nih, tidur tadi. Ya, Z temperatur em, temperatur suhu untuk menempuh ya salah kau yang tukang bisik kau tuh salah. Salah tukang bisik kau. Arjuna apa? Apa? Z apa? Z adalah selisih suhu yang untuk penurunan 90 atau log siklus 1, Prof. Z adalah peningkatan suhu. Ya, Z adalah peningkatan suhu yang diperlukan untuk menurunkan nilai D satu skala log atau menjadikan D-nya turun 90%. Ya, bagus, mana bagus? Hadir, Prof. Ya, apa Z? Peningkatan suhu Untuk untuk menurunkan D dalam sebesar satu skala clock log atau menurunkan D log. menurunkan D sebesar 90%. Ingat-ingat itu ya. persen. Hafal tuh, Iya, hafal Prof. tuh. Ya.
Ya, ini T2 ini ya, atau EA-nya sekian ini, tinggal ini. Jadi EA adalah ini. Jadi pengaruh tekanan sebagai agen eksternal pada laju inaktivasi mikrobia juga dapat dinyatakan dengan persamaan berikut. Ini kita beri tekanan ya. Ln K sama dengan ln KR, R itu adalah rujukan, sama dengan V kali P kurang PR bagi RG TA. RG adalah konstanta gas. Ya. Nah, kalau persamaan ini, V adalah volume, kita sebut V adalah volume aktivasi, ya, maka apabila kita plot ln K berlawanan dengan P kurang PR pada suhu konstan TA, maka sudut kurva linear itu adalah V bagi RG TA. Ya. Jadi ya, jadi sudah balik. Nah, ini. Jadi ini ada data lagi ya. Data penurunan D suatu spora diukur sebagai berikut. Ini suhu 104, 110, 113, 116. Ini ada D. 27,5 turun dia ya. Tentukanlah thermal resisten untuk Z bagi spora tersebut. Nah, jadi pertama kita plot. Ya, plot antara D dan suhu. Ya, dan kita lihat ini didapatkan D, suhu yang D-nya dalam skala log. Ya, kita dapatkan Z-nya 11. Nah, ini caranya ya, lihat ya, kita sudah buat. Kita plot dulu hubungan D biasa, ya, D biasa, ini skala biasa, dengan suhu. Dapatnya satu garis logaritmik. Nah, sekarang D-nya kita buat dalam skala log. Nah, D-nya dalam skala log, ya, kita dapatkan sekarang garis lurus, ya, dan kita ambil, karena tadi satu skala log kita ambil angka 10, di bawahnya angka 1 kan, kita tarik garis lagi yang angka 1, ya, kemudian kita ukur dari sini, tadi ini 100, tidak sampai 109 ini ya, 108,8 kali ya, 108,8, yang sadanya 119. Jadi 119 kurang 108,8, 109, 10 ya. Jadinya kita dapatkan 119, 10, 9 ya, 10, 11 ya, 11 lewat. Nah, 11 lewat ya. Padahal ini tadi 11 saja ya. 11 lewat. Nah, kita lihat yang metode grafik. Kita buat. Seperti tadi, kita klik kanan, kita masukkan garis lurusnya, kemudian kita masukkan persamaannya, kita dapatkan persamaan ini. Y sama dengan 0,0918 kali 10 pangkat 79, R kuadratnya 0,997. Jadi nilai Z-nya kita cari. Sudutnya tadi berapa? 0,0919. Nilai Z 1 per sudut tangan ya. Jadi 1 bagi 0,918 kita dapatkan 10,9 ya. Jadi kita dapatkan 10,9 walaupun menurut buku 11. Tapi 10,9 sudah dekat dengan 11. Ya. Nah, ini ada lagi ini ya tadi yang satu lagi nih. Yang tadi ada hubungan dengan tekanan ya. Itu tadi menentukan nilai Z ya. Nah,
data dari Musa menunjukkan aktivasi laju monositogenes, ya, L-monositogenes sebagai fungsi tekanan. L-monositogenes ini kalau termakan sakit perut juga, kita muntah-muntah ber. Ya, nah ini ada tekanan, ini laju K-nya. Ya, cari activation volume. Nah, tekanan rujukan itu 200. Ya, nah, 200. Jadi kita buat hubungan antara P kurang PR. Jadi P kurang PR yang pertama 200 kurang 200 0. 250 kurang 250. 300 kurang 200 100. 350 kurang 200 150. 400 kurang 200 200. Ya. Nah, kita lihat ini dia ya. Jadi lihat ini 0, 50, 100, 150, 200 tadi ya. Ini karena sudah dikurangi 200. Dihubungkan dengan persamaan ini tadi. Nah, di persamaannya Pak. Nah, yang ini ya. Yang 5, 13. Ya, 5, 13. Ya, kita ambil tadi regresinya ya. Regresinya dapat persamaannya 0,134x. Ya, 3225. Nah, kita lihat persamaan kita tadi. Ini ya. V RGTA. V RGTA, P kurang PR-nya adalah X kan. Nah, jadi ln KR kurang V RGTA. Jadi kita lihat ini adalah 325 V bagi RGTA. Ya, kita dapatkan dia adalah V bagi RGTA. Ini 3, ya, V bagi RGTA adalah 0,0134. Ya, ini PR-nya X ya, P kurang PR. 0, VG RGTA 0,134 kali 10 pangkat minus 6 Pascal. Ya, RG kita tahu 8,314, TA-nya 303. Ya. Maka V-nya tinggal kita masukkan di sana, kita dapatkan 3,38 kali 10 pangkat minus 5. Oke. Sampai situ ada pertanyaan, kita masih punya waktu. Kalau tidak ngerti, tanya betul. Karena yang lalu di kelas Palembang, sudah kita lanjut, tanya lagi gitu. Ya, ada yang mau ditanya? Ini kita hanya ada 16 orang, yang lainnya tidak tahu kemana. Ada yang hilang kita sikok nih. Kita absen ulang nih. Nggak ada ya? Kita print screen ini. Ya, print screen. Jadi yang satunya hilang, nanti saya hapus namanya dari daftar hadir. Ya, kita copy ini, kita hapus. Oke. Ya, sampai jumpa. Kemana nak si Aldo nih, nak pergi kemana dia nih? Ya, sampai jumpa minggu depan. Oh, kelas L2 itu jam berapa kuliahnya? Sama ya? Sama, Prof, jamnya. Tapi sekarang siapa yang masuk? Pak Amin, Prof. Amin, oke. Aku nanti clear. Oke, ya, makasih. Sampai jumpa minggu depan.